Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara technical meeting dan temu perdana KOR JPTI LTUNY 2022 dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Saya Putra Pamungkas Akbar Wibowo dan rekan saya Diana Nadia Maulida, selaku selaku Master Master of of Ceremony Ceremony, mengucapkan selamat datang dalam acara Technical Technical Meeting Meeting dan dan Temu Temu Perdana Perdana Kampus Kampus Orientation Orientation JPTI JPTI, Fakultas Fakultas Teknik Teknik Universitas Universitas Negeri Negeri Yogyakarta Yogyakarta tahun tahun 2022. 2022. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penjelasan core dan penjelasan komponen core. Yang ketiga, penjelasan tatib, sanksi, serta pembacaan dan penandatanganan kontrak belajar. Yang kelima, pengumuman pembagian kelompok kepemanduan. Dan yang terakhir yaitu keenam, penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara yang kedua, yaitu penjelasan mengenai core dan komponen core yang akan disampaikan oleh Septiana Salsabila dan Elizabeth Juniarti. Kepada Septiana dan Elizabeth dipersilahkan. Halo semua, perkenalkan saya Elizabeth Juniarti dan teman saya, Septiana Salsabila, akan memaparkan materi terkait pengenalan core dan komponen-komponennya. Baiklah, yang pertama yaitu materi pengenalan core. Core, Campus Orientation, memperkenalkan mahasiswa baru mengenai segala sesuatu terkait jurusan pendidikan teknik elektronika dan informatika serta Himanika FT UNY. Alur PKKMB 2022, yang pertama PKKMB Universitas, lalu ada PKKMB Fakultas, dan yang terakhir ada PKKMB Jurusan. Tujuan dari KOR, yang pertama, memperkenalkan kepada mahasiswa baru terkait segala hal mengenai jurusan pendidikan teknik elektronika dan informatika. Yang kedua, membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mahasiswa baru dalam memasuki dunia perkuliahan di jurusan pendidikan teknik elektronika dan informatika. Yang ketiga, memperkenalkan himpunan mahasiswa elektronika dan informatika kepada mahasiswa baru JPTI FTUNY. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kekompakan antara mahasiswa baru dan seluruh pihak jurusan pendidikan teknik elektronika dan informatika. Agenda Kampus Orientation Mahasiswa Baru 2022. Yang pertama, ada TMTP yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Agustus 2022. Lalu ada kepemanduan 1 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022. Lalu ada kepemanduan 2 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Dan yang terakhir ada hari H KOR 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Tema Kampus Orientation 2022 adalah Ragam Aksi Engineer Muda Semarakan Bangkit Perkasa Nusantara. Tema ini diangkat sebagai dukungan program G20 Indonesia
yang sedang digalakan oleh pemerintah dengan tema Recover Together, Recover Stronger, atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Tujuan diangkatnya program ini menjadi tema KOR 2022 adalah meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu terkini dan mampu mengambil peran dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen Campus Orientation 2022, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Komponen Campus Orientation 2022. Ada mahkamah, lalu ada tim advokasi, ada panitia pengarah atau SC, ada panitia pelaksana atau OC, ada tim penegak kedisiplinan atau PK, dan yang terakhir peserta. 1. Mahkamah. Mahkamah adalah komponen penyelenggara peradilan yang menangani perkara dalam serangkaian KOR. Mahkamah memiliki wewenang memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban dari mahkamah, yang pertama, mengadili setiap perkara yang diajukan sesuai dengan tata tertib dan peraturan KOR. Yang kedua, memberikan putusan kepada setiap pelanggar secara adil dan bijaksana berdasarkan fakta. Yang ketiga, memberikan sanksi secara proporsional kepada setiap pelanggar dengan tetap memperhatikan aspek edukatif. Yang keempat, menghormati hak asasi yang ada di dalam komponen KOR. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FT UNY. Hak dari mahkamah, yang pertama, mendapat surat dari dekan. Yang kedua, menjatuhkan dan membebaskan sanksi kepada setiap komponen yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Yang kedua, tim advokasi. Tim advokasi adalah komponen yang memiliki fungsi untuk memantau dan melakukan pembelaan di setiap perkara yang ada dalam serangkaian KOR yang berkaitan dengan KOR. Tim advokasi memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan setiap pengaduan yang diadukan. Kewajiban tim advokasi. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan peserta. Yang kedua, mengajukan perkara kepada DPM FT UNY jika di luar kegiatan PKKMB. Yang ketiga, melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap peserta di dalam persidangan. Yang keempat, mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang PKKMB FT UNY. Hak tim advokasi ada 3. Yang pertama, mendapat surat tugas dari dekan. Yang kedua, mengajukan setiap perkara apapun ke mahkamah selama serangkaian kegiatan KOR. Dan yang terakhir, mendapatkan semua informasi di setiap perkara yang terjadi. Komponen selanjutnya yaitu panitia pengarah atau SC, yang juga disebut dengan Steering Committee. SC adalah panitia yang mengarahkan konsep kegiatan KOR. Wewenang dari SC sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu membuat rambu-rambu jadwal pelaksanaan KOR. Yang kedua, menetapkan komponen tambahan yang diperlukan dengan sepengetahuan mahkamah. Yang ketiga, membuat peraturan tambahan jika ayat 2 terpenuhi. Yang selanjutnya ada kewajiban dari SC. Yang pertama yaitu membuat panduan konsep kegiatan atau PKK KOR.
Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai konsep kegiatan kepada OC, PK, dan tim advokasi serta mahkamah. Yang ketiga, mengadakan rapat besar seluruh komponen KOR. Yang keempat, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan KOR agar berjalan sesuai dengan konsep kegiatan. Selanjutnya yang kelima, melakukan evaluasi harian atas kinerja OC dalam pelaksanaan KOR. Yang keenam, membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja OC dalam mengarahkan KOR kepada penanggung jawab. Yang ketujuh, melakukan penyelesaian masalah antara OC dan PK. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang KOR. Selanjutnya, hak dari ST sendiri ada 3. Yang pertama, mendapat surat tugas dari dekan. Yang kedua, membuat rancangan tata tertib KOR selama tidak bertentangan dengan aturan fakultas tentang KOR dan diketahui oleh mahkamah. Yang ketiga, mendapatkan laporan pertanggungjawaban dari OC. Komponen yang berikutnya yaitu panitia pelaksana atau OC, yang juga disebut dengan organizing committee. OC adalah panitia teknis yang melaksanakan KOR. Kewajiban dari OC sendiri ini, yang pertama yaitu melaksanakan KOR, 2. Membuat dan mengeluarkan kebijakan terkait teknis pelaksanaan kegiatan setelah berkonsultasi dengan SC dan penanggung jawab. Yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan KOR kepada penanggung jawab. Kemudian yang keempat, meminta penjelasan kepada SC dan atau penanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep kegiatan KOR. Yang kelima, mematuhi tata tertib yang berlaku pada KOR. Selanjutnya yaitu HOC. 1. Mendapatkan surat tugas dari dekan. 2. Mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau PKK. 3. Meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antara sesama OC dan komponen PKKMB FTUNY lainnya. Yang keempat, melakukan pembelaan diri atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik. Yang kelima, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Berikutnya komponen yang kelima, yaitu penegak kedisiplinan atau PK. Tim penegak kedisiplinan yang selanjutnya ini disebut PK adalah panitia yang memiliki fungsi memantau dan menegakkan kedisiplinan berdasarkan putusan mahkamah. Kewajiban dari PK sendiri ada 4. Yang pertama, mengawasi dan menegakkan setiap pelanggaran yang berkaitan dengan tata tertib KOR. 2. Mematuhi tata tertib yang berlaku pada KOR. 3. Melaporkan setiap perkara yang terjadi ke mahkamah selama kegiatan KOR berlangsung. Yang keempat, melakukan koordinasi terkait peraturan KOR dengan SC. Selanjutnya, hak dari PK sendiri ada 5. Yang pertama, mendapatkan surat tugas dari dekan. 2. Mendapatkan buku pedoman konsep kegiatan atau PKK. Yang ketiga, meminta dihadapkan kepada SC apabila terjadi konflik antar sesama PK dan komponen KOR lainnya. Yang keempat, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Dan yang berikutnya mendapatkan penjelasan terkait dengan peraturan KOR dari SC. Selanjutnya komponen yang terakhir ada peserta. Peserta adalah mahasiswa baru jenjang D4 dan S1 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
Kewajiban dari peserta sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menaati dan melaksanakan tata tertib dan atau peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik yang berlaku. Yang kedua, mengikuti seluruh rangkaian acara KOR. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mematuhi tugas yang diberikan oleh panitia. Kemudian ada hak dari peserta. Yang pertama, meminta kepada tim advokasi untuk dihadapkan kepada mahkamah apabila terjadi konflik dengan peserta lain dan atau alat kelengkapan KOR. Berikutnya yang kedua, melakukan pembelaan diri sebelum dijatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan keluarga mahasiswa Fakultas Teknik tentang KOR. Berikutnya yang ketiga, mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan instruksi yang diberikan OC. Yang keempat yaitu mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti pelaksanaan KOR dari Ketua OC dengan diketahui SC berdasarkan alasan dan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang kelima, mendapatkan bantuan hukum apabila dihadapkan dalam persidangan pengadilan. Demikian pemaparan materi terkait pengenalan KOR dan komponen-komponennya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Septian Salsabila dan Elizabeth Juniati. Acara selanjutnya yaitu penjelasan tata tertib, sanksi, serta pembacaan dan penandatanganan kontrak belajar yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Rizky Larasanti dan penandatanganan kontrak belajar yang akan diwakilkan oleh Naya Syafa Kamila dari Prodi Teknologi Informasi dan Wahyu Nur Cahyanto dari Prodi Teknologi Informasi. Selaku mahasiswa baru, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2022. Kepada saudara dan saudari dipersilahkan. Tata tertib peserta kampus orientation jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. 1. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTWNE 2022 dengan rincian jadwal sebagai berikut. TMTP 16 Agustus 2022, Kepemanduan 1 18 Agustus 2022, Kepemanduan 2 20 Agustus 2022, Hari Hakor 26 Agustus 2022. 2. Apabila peserta tidak dapat mengikuti kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik ketidakhadiran atau keterlambatan, wajib untuk memberikan surat pemberitahuan tertulis berbentuk PDF atau scan, seperti melampirkan surat dokter bila sakit, kepada pemandu minimal 12 jam sebelum acara dimulai dengan format nama dokumen, nama lengkap, _NIM, _prodi, tanggal perizinan. 3. Peserta wajib mematuhi kontrak belajar yang telah disepakati bersama. 4. Profil display name WhatsApp merupakan nama asli, lasin, dan centang biru diaktifkan. 5. Peserta wajib mematuhi dress code yang telah ditetapkan. 6. Selama rangkaian acara KOR 2022, peserta dilarang 1. Meninggalkan forum tanpa seizin pemandu, 2. Mematikan kamera tanpa seizin pemandu, 3. Menyalakan mikrofon saat video conference tanpa seizin MC atau moderator, 3. Membuat keributan, menghina dan melakukan pelecehan terhadap seluruh komponen KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTWNE 2022. 7. Semua peserta wajib mengerjakan penugasan yang telah ditentukan.
8. Kelulusan peserta ditentukan oleh kelengkapan penugasan, jumlah kehadiran dan ketaatan terhadap tata tertib selama rangkaian kegiatan KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022. 9. Peserta yang tidak memenuhi penugasan dan melanggar tata tertib, maka akan dikenakan sanksi sesuai kategori pelanggaran. Dress code peserta Kampus Orientation jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2022. TMTP, pakaian batik bebas formal. Rambut, putra, rambut rapi, dipotong dan ditata rapi. Warna rambut alami tidak dicat. Putri, rambut ditata, diikat atau dicepor rapi. Jilbab hitam tidak transparan bagi muslimah. Kuku, baik putra maupun putri, kuku dipotong pendek, rapi, dan bersih, dilarang menggunakan kutek atau kuku palsu. Pakaian, putra mengenakan baju batik bebas formal, celana panjang hitam polos berbahan kain tidak ketat, ikat pinggang hitam polos dengan bagian kepala tidak berlogo atau bergambar, kaos kaki berwarna gelap, sepatu full hitam apabila di ruangan terbuka. Putri mengenakan baju batik bebas formal, rok panjang hitam polos berbahan kain, span linen, katun, tidak ketat dan tidak transparan. Bagi muslimah wajib berkerudung hitam polos tanpa motif dan modis dan tidak transparan. Ikat pinggang hitam polos dengan bagian kepala tidak berlogo atau bergambar, kaos kaki warna gelap, sepatu full hitam apabila di ruangan terbuka. Aksesoris, baik putra maupun putri, dilarang memakai perhiasan atau aksesoris apapun selain aksesoris keagamaan, jam tangan, kacamata, atau kontak lens bening. Tidak diperkenankan menggunakan riasan wajah atau make up secara berlebihan. Kepemanduan 1, pakaian semi formal, rambut, putra, rambut dipotong dan ditata rapi, warna rambut alami, tidak dicat. Putri, rambut ditata atau tidak diikat atau dicepol. Jilbab hitam tidak transparan bagi muslimah. Kuku, baik putra maupun putri, tidak berkuku panjang dan atau kotor, tidak menggunakan perwarna kuku atau kuku palsu. Pakaian, putra mengenakan kemeja bebas, sopan, rapi, dan berkeras semi formal. Celana panjang hitam polos berbahan kain tidak ketat. Apabila menggunakan kaos kaki, gunakan warna netral, sepatu apabila di ruangan terbuka. Putri mengenakan pakaian semi formal, atasan berkerah, sopan dan rapi, bawahan bebas, sopan dan tidak ketat. Apabila menggunakan kaos kaki, gunakan warna netral, sepatu apabila di ruangan terbuka. Aksesoris untuk putra maupun putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, dilarang menggunakan riasan wajah, make up secara berlebihan. Untuk dress code hari H, kemeja putih dan bawahan hitam formal. Rambut, putra disisir dan ditata rapi, potongan rambut rapi, rambut berwarna alami. Tidak dicat, rapi, rambut panjang diikat cepol rapi berjilbab hitam non-transparan bagi yang kuku tidak berkuku panjang dan atau kotor, tidak menggunakan pewarna kuku ataupun kuku palsu. Pakaian untuk putra, mengenakan kemeja dengan lengan panjang berwarna putih polos, celana panjang hitam polos berbahan kain tidak ketat, dasi hitam polos, ujung dasi menyentuh sabuk, ikat pinggang hitam polos dengan bagian kepala tidak berlogo atau bergambar, kaos kaki berwarna gelap, sepatu full hitam apabila di ruangan terbuka. Untuk putri mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos, rok panjang hitam polos berbahan kain bukan sifon, span, rempel, tidak ketat, dan tidak transparan, dasi hitam polos, ujung dasi menyentuh sabuk. Bagi muslimah wajib berkerudung hitam polos tanpa modif dan modis dan tidak transparan. Ikat pinggang hitam polos dengan bagian kepala tidak berlogo atau bergambar, kaos kaki gelap, sepatu full hitam apabila di ruangan terbuka. Aksesoris untuk putra maupun putri, dilarang memakai perhiasan atau aksesoris apapun selain aksesoris keagamaan, jam tangan, dan kacamata atau kontak lens bening, dilarang menggunakan riasan wajah, make up secara berlebihan. Sanksi pelanggaran tata tertib Kampus Orientation jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. Kategori pelanggaran. Pertama, keterlambatan 1-20 menit dengan sanksi
meminta maaf kepada pemandu, memberikan penjelasan mengenai keterlambatan kepada pemandu, kemudian memberikan izin untuk masuk forum melalui grup kelompok masing-masing. Keterlambatan di atas 20 menit, meminta maaf kepada pemandu, memberikan penjelasan mengenai keterlambatan kepada pemandu, kemudian meminta izin untuk masuk forum melalui grup besar KOR 2022. Yang kedua, meninggalkan forum dengan izin. Sanksi, meminta izin, meninggalkan forum melalui grup kelompok, serta merangkum atau meringkas materi yang tidak diikuti. Materi tersebut diringkas dan dikumpulkan kepada pemandu masing-masing. Deadline 23.59 pada hari yang sama. Meninggalkan forum tanpa keterangan. Sanksi, meminta maaf kepada seluruh teman kelompok kepemanduan melalui grup kelompok dan meresum kegiatan yang tidak diikuti. Resum tersebut dikumpulkan kepada pemandu masing-masing dengan deadline 23.59 pada hari yang sama. Yang ketiga, tidak hadir 1 kali. Dengan sanksi, membuat pernyataan beserta alasan tidak hadir dan meminta maaf kepada pemandu serta teman kelompok, meresum kegiatan atau materi yang tidak diikuti. Resum tersebut dikumpulkan kepada pemandu masing-masing dengan deadline pukul 23.59 pada hari yang sama. Tidak hadir di atas 1 kali, membuat pernyataan beserta alasan tidak hadir dan membuat artikel yang berjudul Disrupsi Teknologi di Masa Post-COVID dengan ketentuan. Pertama, artikel diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,15. Yang kedua, minimal kata berjumlah 400. Yang ketiga, mengikuti ketentuan PUEBI. Yang keempat, menyertakan sumber jika mengambil referensi dari buku atau internet. Yang kelima, dikumpulkan dengan format PDF kepada pemandu masing-masing, maksimal pukul 23.59 pada hari yang sama. Yang keempat, tidak mematuhi ketentuan dress code. Dengan sanksi, peneguran oleh pemandu dan peserta diwajibkan membuat artikel dalam 1 lembar kertas folio bergaris dengan tema kedisiplinan. Artikel dikumpulkan kepada pemandu masing-masing dengan deadline pukul 23.59 pada hari yang sama. Jika sanksi tersebut dihiraukan oleh peserta, maka tindak lanjut akan dilakukan oleh penegak kedisiplinan. Yang kelima, tidak memenuhi sanksi yang telah diberikan. Dengan sanksi akan ditindaklanjuti oleh mahkamah serta penegak kedisiplinan. Yang keenam, tidak berkelakuan baik selama kegiatan berlangsung dan tidak menjaga nama baik jurusan dan universitas. Dengan sanksi, meminta maaf kepada seluruh peserta dan panitia KOR melalui grup besar KOR 2022 serta mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Yang ketujuh, tidak mengumpulkan penugasan. Dengan sanksi, meminta maaf kepada seluruh peserta dan membuat video minimal 1 menit mengenai disrupsi teknologi di masa post-COVID. Video tersebut diupload di akun Instagram masing-masing, lalu menandai akun Instagram @korsibernika_UNY. Kontrak belajar peserta Kampus Orientation jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2022. Kewajiban pertama, peserta mengikuti seluruh rangkaian KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY tahun 2022. Yang kedua, peserta wajib mematuhi tata tertib dan kontrak belajar KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, peserta tidak mematuhi tata tertib dan kontrak belajar akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pertama, peserta berhak mendapatkan bimbingan pemandu selama rangkaian kegiatan KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika
UNY 2022. Yang kedua, peserta berhak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh panitia seperti advokasi, materi, guidebook, forum-forum, dan lain-lain. Yang ketiga, peserta berhak mendapatkan segala informasi yang diperlukan terkait rangkaian kegiatan KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022. Keempat, peserta berhak mengeluarkan pendapat secara sopan dan bertanggung jawab selama rangkaian kegiatan KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022. 5. Peserta berhak mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus yang ditentukan oleh jumlah kehadiran dan kepatuhan terhadap tata tertib yang telah ditetapkan. Kontrak belajar peserta KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022 berlaku sejak disahkannya kontrak belajar ini sampai rangkaian kegiatan KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022 berakhir. Kontrak belajar peserta KOR jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FTUNY 2022 yang telah disepakati dan disahkan tidak dapat diganggu-gugat. Belum ya? Penandatanganan kontrak belajar oleh Naya Safa Kamila, mewakili mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2022. Selanjutnya penandatanganan oleh Wahyu Nurcahyanto dari Prodi Teknologi Informasi 2022. Terima kasih kepada Saudari Indah Skilarasanti yang sudah membacakan kontrak belajar dan Saudara Wahyu dan Saudari Naya selaku perwakilan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 2022 yang telah mewakili dalam penandatanganan kontrak belajar. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penjelasan pembagian kelompok kepemanduan dan penugasan yang akan dibacakan oleh Saudari Melati Wangi Mindari dan Saudara Aldi Febrianto. Kepada Melati dan Aldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati dan rekan saya. Saya Aldi.
Di sini kami akan memaparkan tentang pembagian kelompok dan penjelasan penugasan. KOR JPTI 2022. Yang pertama, untuk kelompok kepemanduan akan dibagi menjadi 10 kelompok. Yang pertama ada blockchain dengan kakak pemandu, Mas Rizal dan Mbak Alika. Selanjutnya yang kedua ada quantum computing dengan kakak pemandu, Mbak Dita dan Mas Ryan. Kemudian yang ketiga ada machine learning dengan kakak pemandu, Mbak Ratda dan Mbak Andin. Kemudian yang keempat, mohon maaf terjadi kendala dari panitia. Saya lanjutkan. Yang keempat ada artificial intelligence dengan kakak pemandu. Mohon maaf terjadi kendala dari panitia. Saya lanjutkan. Untuk kelompok yang keempat ada artificial intelligence dengan kakak pemandu Mbak Devi dan Mbak Sinta. Yang kelompok 5 ada 5G teknologi, ada Mas Farhan dan Mas Ryan Syah. Dan yang kelompok 6 ada Internet of Things dengan kakak pemandu Mbak Nandika dan Mbak Selin. Untuk kelompok yang ketujuh ada robotik dengan kakak pemandu Mas Rama dan Mas Dio. Kemudian yang kedelapan ada augmented reality dengan kakak pemandu Mbak Diajeng, Mas Ibnu dan Mas Aldi. Kemudian untuk yang kesembilan ada kelompok metaverse dengan cutting pemandu Mbak Rizka dan Mas Helmi. Kemudian yang terakhir ada kelompok cryptocurrency dengan pemandu Mas Rizky dan Mbak Farah. Untuk selanjutnya yaitu penugasan KOR JPTI 2022. Untuk yang pertama, buku KOR, yang kedua Twibbon, yang ketiga logo kelompok, yang keempat studi kasus FGD, yang kelima kindness campaign, dan yang terakhir keenam ada kokart. Untuk penjelasan Twibbon foto, yang pertama, dengan standar operasional prosedur, Twibbon foto diunggah di akun Instagram masing-masing. Twibbon tidak boleh dihapus sebelum kegiatan kampus orientation selesai. Yang ketiga, Twibbon diunggah di first akun. Akun Instagram tidak boleh di-privat. Kemudian peserta mengunggah Twibbon dengan menandai bukan mention akun Korsibernika UNY, Himanika UNY, serta akun pemandu masing-masing. Kemudian Twibbon akan disiapkan oleh panitia dan peserta akan mengunduhnya melalui link yang disediakan. Foto Twibbon menampilkan wajah peserta serta menggunakan pakaian sopan dan rapi. Caption disediakan oleh panitia dan akun akan dikirim melalui grup kepemanduan. Link Twibbon dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing kelompok kepemanduan. Untuk selanjutnya yaitu Twibbon video dengan standar operasional prosedur. Yang pertama, Twibbon diunggah di akun Instagram masing-masing. Yang kedua, Twibbon tidak boleh dihapus sebelum kegiatan KOR selesai. Dan yang ketiga, Twibbon diunggah di first akun. Yang keempat, akun Instagram tidak boleh di-privat. Yang kelima, peserta mengunggah Twibbon dengan menandai bukan mention akun Korsibernika UNY dan Himanika UNY serta akun pemandu masing-masing. Selanjutnya, Twibbon akan disiapkan oleh panitia dan peserta dapat mengunduhnya melalui link yang disediakan. Selanjutnya, foto Twibbon menampilkan wajah peserta serta menggunakan pakaian sopan dan rapi. Selanjutnya, caption disediakan oleh panitia dan akan dikirimkan melalui grup kepemanduan. Selanjutnya, link Twibbon dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing kelompok pemandu. Kemudian, isi dari Twibbon merupakan video berdurasi minimal 45 detik dengan komposisi perkenalan dan menjelaskan cara cerdas bela negara di era digital.
Untuk catatan tambahan Twibbon, yang pertama, peserta wajib mengikuti akun resmi Himanika UNY dan Kor Sibernika UNY. Kemudian peserta mengunggah Twibbon dalam satu post carousel Instagram dengan ketentuan slide pertama merupakan postingan untuk Twibbon foto dan slide kedua merupakan postingan berisi Twibbon video. Tag akun Instagram pemandu masing-masing, akun Himanika UNY dan Kor Sibernika UNY. Sertakan hashtag Kor22 Kampus Orientation Sibernika 2022 sehari bersama Himanika dan JPTI FT UNY. Panduan pengadilan Twibbon serta panduan lengkap lainnya akan dapat diunduh melalui Google Classroom. Untuk tugas selanjutnya yaitu ada logo kelompok dengan standar operasional prosedur. Yang pertama, pemandu memimpin diskusi pembuatan logo. Selanjutnya, pemandu memastikan seluruh peserta ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo kelompok. Selanjutnya, logo bersifat digital dengan format JPG atau PNG. Selanjutnya, bebas menggunakan software apa saja untuk mendesain logo, seperti contoh Corel, Photoshop, Illustrator, atau Canva. Selanjutnya, logo dilengkapi dengan filosofi. Filosofi dari logo dapat diketik dalam bentuk file PDF. Selanjutnya, logo beserta filosofinya dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk penugasan selanjutnya ada Kokart. Untuk standar operasional prosedurnya, yang pertama, desain logo masing-masing kelompok yang sudah jadi, kemudian di-print dengan ukuran 13,5 cm x 10 cm, menyesuaikan wadah Kokart. Yang kedua, Kokart dibuat dengan holder Kokart plastik transparan dengan ukuran B4. Kemudian tali Kokart berwarna biru. Untuk yang keempat, Kokart kemudian dibuat mengikuti pedoman yang telah disediakan oleh panitia. Contoh format Kokart telah disediakan di Google Classroom. Kokart difoto lalu dikumpulkan di Google Classroom sebagai bukti pengerjaan tugas. Kemudian yang terakhir, Kokart wajib dipakai saat acara kepemanduan 2 dan Hari Hakor 2022. Untuk tugas selanjutnya yaitu studi kasus FGD dengan standar operasional prosedur. Yang pertama, studi kasus dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, panitia menjelaskan apa itu fokus group discussion. Selanjutnya, panitia memberikan isu atau topik dan menjelaskannya secara singkat kepada peserta. Selanjutnya, pengerjaan dilakukan dengan metode record one take melalui Zoom tanpa perlu diedit dan di-cut. Selanjutnya, penugasan dikumpulkan dalam bentuk video dan notulensi. Kemudian, video berdurasi minimal 10 menit. Kemudian, dalam diskusi wajib terdapat moderator, observer, dan notulen. Kemudian, seluruh anggota kelompok diwajibkan aktif dalam forum diskusi. Kemudian, panduan lengkap, contoh pengerjaan, dan pilihan topik mengenai penugasan studi kasus FGD disediakan oleh panitia. Kemudian, penugasan dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk penugasan yang terakhir ada buku core dengan standar operasional prosedur. Yang pertama, buku core dikerjakan menggunakan Microsoft Word atau dengan Google Docs atau PDF editor. Yang kedua, panitia menjelaskan apa itu buku core dan memberikan referensi jawaban. Yang ketiga, buku core diberikan ketika TMTP karena untuk mengisi jawaban dari buku core didapat dari materi yang disampaikan sewaktu kepemanduan dan hari Hakor. Untuk pengumpulannya menggunakan format PDF. Buku core dikerjakan secara individu. Deadline untuk buku core sendiri pada tanggal 26 Agustus 2022. Kemudian panitia memastikan kelengkapan isi dari buku core dan punishment berlaku. Demikian pemaparan materi mengenai pembagian kelompok dan penugasan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari teman-teman mahasiswa baru ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah jelas? Bisa dijawab lewat kolom komentar ya teman-teman.
untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk ada yang bertanya untuk contoh kokardnya, nanti untuk format contoh kokardnya bisa langsung diunduh di Google Classroom. Nanti untuk contohnya sendiri, untuk template-nya nanti dari panitia sudah menyediakan dan dapat diunduh melalui Google Classroom. Untuk pengunduhan template bisa di classroom masing-masing karena sudah setelah selesai dibagi kelompok. Izin menjawab pertanyaannya ya teman-teman, untuk pembagian kelompoknya sendiri setelah ini, link pembagian kelompoknya akan di-share oleh kakak-kakak dari panitia KSK di grup besar, kemudian dari teman-teman bisa langsung join di grup masing-masing dengan link yang sudah disertakan. Untuk informasi lebih jelasnya nanti ada guidebook untuk teman-teman semua, jadi nanti akan di-share setelah acara ini di grup besar ya teman-teman. Iya teman-teman, tidak usah khawatir. Jadi nanti untuk panduan penugasan, teman-teman setelah ini juga akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kakak pemandu masing-masing kelompok. Nanti jika belum ada yang jelas, bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakak pemandu. Untuk tugasnya sendiri nanti semuanya bisa diakses melalui Google Classroom. Karena mengingat waktunya sudah mepet dan sudah selesai, nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan melalui grup atau menunggu ketika dimasukkan ke kelompok ya teman-teman. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Melati dan Aldi yang sudah membacakan pembagian kelompok kepemanduan. Dan sebelumnya kami memohon maaf karena ada beberapa kendala teknis yang terjadi. Tapi teman-teman tenang saja, karena semua materi yang disampaikan tadi akan kami bagikan kembali bahannya di grup kelompok masing-masing dan juga di Google Classroom masing-masing. Tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Demikianlah acara technical meeting dan temu perdana Core JPTI LTWNY 2022 pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Sampai jumpa di rangkaian acara Korsu Bernikah Bernikah 2022 dengan 2022 tema tema Ragam Ragam Aksi Aksi Engineer Engineer Muda Muda Semarakan Bangkit Bangkit Berdekatan Berdekatan Nusantara. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh live ya. Semangat teman-teman. Makasih ya udah datang. Sama-sama. Semangat, semangat.